Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat malam. Kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita penuh dengan damai karena Tuhan berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Inilah untung besar kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada damai. Biarpun hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan hidup, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Allah El Shaddai akan menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian El Shaddai. Karena nanti malam kita membaca sebentar lagi pelayanan Rasul Paulus di hadapan mahkamah agama. Ya, diadili Rasul Paulus. Oh, luar biasa pelayanan Rasul Paulus. Saya kagum karena ada penyertaan Tuhan. Ini membuat kita semua makin hari makin mau cinta Tuhan. Memberikan semangat, motivasi kita pelayanan untuk pandang kepada Kristus. Karena Tuhan yang besar senantiasa menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan cemas. Karena Tuhan bersama kita. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus hebat. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Tak usah ku takut. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Haleluya. Dia besar, Yesus ajaib. El Shaddai Maha mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemaksuran dan keagungan, dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Haleluya. Dia besar, dia ajaib, El Shaddai maha mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maha kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Haleluya. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus, berjalan dalam kebenaran. Terima kasih. Kami percaya malam hari dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diberkati sama Tuhan. Hidupku ada di dalam tangan kuasa-Mu. Aku tidak perlu cemas, tak perlu takut Bapa, karena janji firman-Mu, Engkau menyertai kami dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu bersama tetap setia. Oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, membuktikan Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Kita semangat hidup ini saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan Bapak Ibu semangat untuk dunia, semangat untuk cari uang, tapi malas buat Tuhan. Salah besar. Terbalik itu saudara. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara bisa cari uang itu karena anugerah Tuhan. Cari uang kan bisa karena sehat. Otak kita masih berpikir secara sehat, itu karena anugerah Tuhan. Maka sumbernya kita cari. Ya, kalau kita cari sumbernya Tuhan Yesus, karena janji Tuhan bahwa dalam Yesaya 41:10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Membawa kemenangan, membawa berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru, rutin saudara ya. Rutin kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 22 sudah selesai ya. Berarti tinggal 5-6 pasal lagi. Malam ini kita baca Kisah Rasul pasal 23 ya. 24, 25, 26, 27, 28 selesai saudara ya. Puji, lanjutkan kitab Roma. Puji Tuhan, mari kita mau baca sekali lagi. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kisah Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Rasul Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Wah saudara, Rasul Paulus di hadapan Mahkamah Agama dihakimi saudara. Ya, dihakimi di depan pengadilan. Kalau saat ini mungkin saya kira ini di depan pengadilan saudara ya, akan dihukum ya. Tapi Roh Kudus menyertai Rasul Paulus ya. Dia katakan hati yang nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus, menampar mulutnya. Ini tantangan luar biasa. Paulus seperti apa yang dialami oleh Yesus. Yesus pernah ditampar, Rasul Paulus juga pernah. Karena berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus memang banyak tantangan. Bapak Ibu bersama harus siap. Tapi gak ada masalah, ingat itu. Nanti Tuhan menyertai kita. Ya, percaya kepada Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti ketakutan dari diri kita, tapi ikuti iman firman Tuhan ya. Ayat ketiga, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Rasul Paulus berani saudara ya, berani dilawan semua. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis
Jangan kau berkata jahat tentang seorang pemimpin bang. Hikmat luar biasa Rasul Paulus. Waktu mereka bicara, mengapa kamu berani engkau menginjak imam besar? Tapi Paulus membenarkan memang tidak boleh melawan. Memang ada tertulis, jangan engkau berkata jahat terhadap pemimpin besar. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku di hadapan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Orang Rasul Paulus, ya, di pihak orang Farisi percaya kebangkitan orang mati, sedangkan orang Saduki nggak percaya. So, timbul pertentangan. Mari kita lanjutkan. Ketika ia berkata demikian, timbul perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki. Terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tapi orang Farisi mengakui kedua-keduanya. Nah, terjadi perpecahan karena Rasul Paulus diberikan hikmat dari Tuhan. Apa yang harus disampaikan? Seperti di dalam Matius 10:22. Jadi Bapak Ibu jangan takut menghadapi tantangan. Yang penting hidup kita harus benar sama Tuhan. Kalau kita menyampaikan kebenaran, pasti Tuhan menyertai kita. Matius 10:20 dikatakan, Injil Matius 10:20, demikian firman Tuhan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh Kudus menyertai Rasul Paulus. Sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Memang terjadi perselisihan antara Farisi dan orang Saduki atas izin Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan yang diagungkan dipermuliakan, saudara. Ya, maka ayat 9 terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepada mereka. Nah, ini jelas, saudara. Tuhan bela. Tuhan memberikan hikmat buat apa yang harus dijawab oleh Rasul Paulus. Dan ternyata mereka memberikan respon. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepada. Memang benar ada malaikat Tuhan. Ada Roh Kudus, ada Tuhan menyertai Rasul Paulus. Ayat ke-10. Maka terjadilah perpecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa ke markas. Oh, diamankan Rasul Paulus. Itu semua atas petunjuk Tuhan. Saya yakin Paulus disertai Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat 11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau berani bersaksi di Roma. Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan, jangan takut. Wah, pasti tetap berani Rasul Paulus karena disertai Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai. Rom 8:31, kalau Allah pihak kita, siapa lawannya? Jadi dalam kehidupan kita sama. Kita mau yang penting di sini menyatakan kebenaran. Beritakan kabar tentang Tuhan Yesus. Saya sendiri juga sering menyatakan, selalu bicara tentang jangan ngecek, mengolok-olok atau menjelekan agama lain. Tidak boleh, saudara. Tapi beritakan tentang kebenaran. Beritakan tentang apa yang kita tahu dalam firman Tuhan. Maka harus rajin baca Alkitab. Dan terus kita renungkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman. Dan Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan tadi, jangan takut, ternyata sama. Ya, Yesus katakan sih, kuatkan hatimu. Ya, jangan takut, karena apa? Tuhan menyertai. Sebagaimana kau berani mengatakan Yerusalem, berani kau pergi kepada Roma, karena ada penyertaan Tuhan. Kuatkan hatimu. Jadi arti jangan takut. Tuhan menyertai kita. Apapun masalah yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tidak pernah tinggalkan kita. El Shaddai Tuhan akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah.
Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Semakin kita pertajam hubungan dengan Yesus, semakin kita cinta Tuhan. Kita percaya janji Tuhan. Kuatkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.